Halo guys, selamat datang di Mamen Movie. Pada video ini, Mamen akan membahas sebuah film yang mengisahkan tentang perjalanan hidup legenda sepak bola Brasil yang bernama Pelé. Beliau adalah satu-satunya pemain dalam sejarah yang memenangkan 3 kali Piala Dunia. Lalu bagaimana perjuangan Pelé? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal pada tahun 1950, di sebuah perkampungan di Brasil. Terlihat seorang bocah yang bernama Dico, sedang asik bermain sepak bola bersama kawan-kawannya. Saking serunya, mereka bermain bola sampai berguling-guling di tanah dan terjebur lumpur. Setibanya di rumah, Dico dimarahi ibunya karena badannya sangat kotor. Di adegan berikutnya, sekelompok pria termasuk ayah Dico sedang mendengarkan komentar sepak bola di sebuah warkop. Saat itu ada pertandingan final Piala Dunia antara Brasil melawan Uruguay pada tahun 1950. Semua orang berharap Brasil memenangkan pertandingan dan menjuarai Piala Dunia. Sementara Dico dan teman-temannya juga berada di atap warkop yang rusak. Mereka mencoba mendengarkan informasi tentang permainan yang sedang berlangsung. Namun sayangnya, Brasil kalah dalam pertandingan itu, hingga membuat ayah Dico menangis. Melihat ayahnya menangis, Dico berjanji pada sang ayah, bahwa dia akan memenangkan Piala Dunia untuk negaranya suatu saat nanti. I'll win a World Cup for Brazil, bye. I promise. Keesokan harinya, ibu Dico yang sebagai pembantu rumah tangga, membawa Dico ke rumah majikannya. Sang ibu memberitahu Dico, kalau ayahnya dulu pemain sepak bola profesional, namun karir sepak bola ayahnya hancur setelah mengalami cedera, dan itulah alasan, ibunya tidak ingin Dico bermain sepak bola. Tak lama kemudian, anak majikannya yang bernama Jose, datang bersama teman-temannya. Saat mereka membahas pemain bola, Dico lalu mengatakan kalau suatu saat nanti dia akan menjadi pemain seperti Pelé. Namun Dico salah menyebutkan nama pemain tersebut, yang dia maksud adalah Bile. Anak majikan lalu mengejeknya dan memanggil Dico dengan nama Pelé, dan dari sanalah, awal mula Dico dipanggil Pelé. Sebelum pergi, Dico mengambil koran dari anak majikan, dan dari koran itu Dico melihat berita turnamen sepak bola. Setelah itu Dico mengajak teman-temannya mengikuti turnamen tersebut. Meski mereka tidak memiliki perlengkapan sepak bola yang layak, tapi mereka memiliki keterampilan sepak bola yang luar biasa. Mereka pun berhasil mengalahkan tim lain dan berhasil mencapai final. Ternyata di final, tim Dico akan melawan tim dari anak-anak orang kaya, dan salah satu pemainnya adalah Jose. Jose mengejek tim Dico karena tidak memiliki sepatu bola. Setelah mendengar hinaan itu, tim Dico memutuskan untuk memakai sepatu di pertandingan final. Karena tak punya uang untuk membeli sepatu, teman Dico berencana mencuri kacang dan menjualnya, dan hasil penjualan kacang itu akan mereka gunakan untuk membeli sepatu bekas. Tapi saat mereka jualan kacang, Jose datang dan mulai mengejek Dico dan teman-temannya. Dico yang tak terima atas penghinaan itu, dia langsung memukul Jose, dan akhirnya mereka pun berkelahi. Dico ditanyain ibunya tentang luka memar di wajahnya. Dico mengatakan, kalau dirinya telah dipukul gurunya di sekolah. Mendengar itu, sang ayah akan menemui guru Dico. Keesokan harinya, ayah Dico mengatakan kalau dirinya mengetahui perkelahian itu, dan juga turnamen sepak bola yang diikuti Dico bersama teman-temannya. Bukannya marah, sang ayah menyarankan agar Dico mengesampingkan emosinya, dan membalas ejekan lawan dengan keahliannya. Mendengar ucapan ayahnya, membuat Dico merasa senang. Hari yang dinanti akhirnya tiba, semua orang yang ada di sana mendukung tim Jose. Sebelum pertandingan dimulai, tim Dico memakai sepatu yang nampaknya kebesaran, namun mereka masih memakai sepatu yang tidak nyaman, dan hal itu membuat permainan Dico menjadi lamban. Tim Jose mengambil kesempatan ini dan mencetak gol demi gol, hingga skor sementara menjadi 6-0. Lagi-lagi Jose mengejek Dico, dan juga penonton mulai menyorakinya Pelé. Tentu saja hal itu membuat Dico kesal, ia lalu membuang sepatunya. Ternyata, ayah Dico juga memperhatikannya dari kejauhan, sehingga Dico mengingat nasihat ayahnya dan kembali bersemangat.
Diko lalu memainkan permainan seperti yang mereka lakukan di jalanan. Saat mendapatkan bola, dia melewati pemain lawan dengan mudah. Dengan skill yang mantap, tim Diko mencetak gol pertama. Semua rekannya pun melepas sepatu dan mulai bermain dengan cara mereka. Saat itu, tim Diko mulai mendominasi permainan, dan berhasil mencetak gol demi gol, sehingga skor menjadi 6-5. Sayangnya waktu pertandingan telah habis, dan akhirnya tim Diko kalah dalam pertandingan tersebut. Tapi semua penonton tampak terkesan dengan penampilan memukau mereka, dan saat itu, semua orang mulai memanggil Diko dengan nama Pele. Begitu permainan selesai, mereka melihat pemilik kacang tempo hari. Melihat itu mereka pun segera berlari ke hutan. Namun saat berlari Thiago malah terjatuh, Pele segera kembali membantunya dan mereka bersembunyi di dalam sebuah lubang. Tiba-tiba terjadi tanah longsor yang membuat Thiago terjebak. Pele berusaha menolongnya, tapi naas, longsoran itu menimpa Thiago sampai tak bernyawa. Dengan putus asa, Pele kembali ke rumahnya dan menangis di depan ibunya. Keesokan harinya, ayah Pele membawanya ke tempat kerjanya, agar Pele bisa melupakan tragedi temannya. Dia mencoba menghiburnya dengan menjagling buah mangga. Pele yang tak mau terus dalam keterpurukan, sampai akhirnya Pele juga ikut. Singkat waktu, Pele sekarang berusia 15 tahun. Ibunya memperhatikannya berlatih bersama ayahnya, dan akhirnya dia memanggil seorang agen sepak bola bernama De Brito untuk melihatnya bermain. Hey, Diko. De Brito menyarankan Pele untuk mengikuti seleksi klub sepak bola lokal, dan akhirnya Pele diterima di tim Santos. Tapi saat latihan, Pele memulai dengan buruk. Ia merasa kesulitan beradaptasi dengan teknik bermain sepak bola modern, bahkan pelatihnya pun menghina gaya bermain Pele yang kampungan. Pele yang sudah putus asa, memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Saat Pele berada di stasiun kereta api, De Brito menghampirinya dan menanyakan alasan kepulangannya. Pele menjawab, kalau caranya bermainnya tidak disukai oleh pelatihnya. De Brito menjelaskan, jika cara gaya bermain Pele seperti gaya jingga yang digunakan di era perbudakan, gaya itu disalahkan atas kekalahan Piala Dunia Brazil pada tahun 1950. Tuan De Brito juga menyarankan Pele untuk tetap di klub Santos, dan membuktikan kepada dunia tentang bakatnya, atau kembali ke rumah sebagai pengecut. Setelah De Brito pergi, Pele berpikir sejenak dan memutuskan untuk tinggal di klub Santos. Pada saat pertandingan, nampak Diko lebih percaya diri, serta memberanikan diri menggunakan teknik jingga. Dengan gaya jingga permainan Pele semakin mantap, dia berhasil mencetak gol dan membawa kemenangan buat timnya. Berkat prestasinya, karir Pele semakin melesat, hingga masuk ke tim pro dalam waktu yang singkat. Setahun kemudian, Pele berhasil menjadi bintang muda dan menjadi andalan di klubnya. Saat Pele pulang ke rumah, dia membawakan hadiah untuk keluarganya. Selanjutnya, Pele ayah dan adiknya sedang mendengarkan pengumuman para pemain yang akan membela timnas Brazil untuk Piala Dunia 1958. Tanpa diduga, Pele masuk dalam skuad timnas Brasil. Kedua orang tua dan teman-teman Pele pun sangat senang mendengar kabar itu. Sebelum mengikuti pelatnas, ayah Pele berpesan pada Pele supaya jangan ragu-ragu memakai teknik jingga, dan jangan pernah malu dipanggil Pele. Di sana, Pele bertemu dengan para pemain timnas Brazil, dan mereka pun berkenalan satu sama lain. Ternyata, Jose juga masuk dalam skuad timnas, dan sekarang ia telah berganti nama menjadi Mazzola. Pada saat konferensi pers,
Lagi-lagi Mazzola merendahkan Pele, hal itu membuatnya menjadi minder. Setelah itu, Pele diperingatkan sang pelatih agar tak lagi bermain dengan gaya jingga. Pelatih menganggap, teknik jingga adalah penyebab kekalahan Brazil pada Piala Dunia 1950 dan 1954. Tentu saja, hal ini membatasi kemampuan Pele dalam bermain. Saat latihan, ia merasa tidak percaya diri dan gagal fokus, sehingga Pele mengalami cedera serius. Namun sang pelatih masih memberi kesempatan pada Pele, dan tetap memasukkannya ke skuad utama Brazil. Ajang Piala Dunia tahun 1958 pun digelar, dan Swedia sebagai tuan rumah, yang diikuti 16 negara. Di pertandingan pertama, tim Brazil melawan Austria. Namun Pele tidak ikut main, karena harus menjalani terapi untuk memulihkan cederanya. Dan akhirnya Brazil memenangkan pertandingan ini. Selanjutnya, tim Brazil melawan Inggris. Tapi dalam pertandingan ini, permainan sangat keras, hingga 3 pemain Brazil mengalami cedera termasuk Mazzola, dan laga ini pun diakhiri dengan skor kacamata. Di laga ketiga tim Brazil melawan Uni Soviet. Sang pelatih memaksa Pele turun ke lapangan meski kondisinya belum pulih, mengingat 3 pemain Brazil mengalami cedera. Saat masuk ke lapangan, Pele diejek dan ditertawakan penonton, karena tubuhnya terlalu kecil. Hal itu membuat Pele sangat gugup dan permainannya tidak maksimal. Beruntungnya, Garcia berhasil mencetak gol dan memberi kemenangan tim Brazil. Pada pertandingan semifinal, Brazil bertemu dengan Prancis. Selanjutnya, Pele kembali dimainkan ketika melawan Prancis. Namun lagi-lagi, Pele masih belum bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, karena dia kembali mendapat ejekan dari para supporter lawan. Hal itu membuat Pele tidak percaya diri dan dia juga masih ragu untuk memakai teknik jingganya. Babak pertama pun berakhir, dengan skor masih 1-1. Saat rehat Pele menemui Mazzola, di sana Pele mengungkapkan kalau dirinya merasa tidak bisa bermain dengan baik, dan ia ingin Mazzola segera menggantikan posisinya. Tanpa diduga, Mazzola malah mengatakan, walaupun kakinya telah sembuh, ia ingin Pele tetap bermain. Mazzola menyadari bahwa teknik jinggalah yang dibutuhkan tim Brazil saat ini, karena teknik itu adalah jati diri Brazil. Mazzola juga menyemangati Pele, dan memintanya agar menggunakan teknik jingga, seperti apa yang pernah diperlihatkan Pele saat turnamen di kampung halamannya dulu. Setelah mendapat motivasi dari Mazzola, kini Pele semakin bersemangat dan lebih percaya diri menggunakan teknik jingga. Di babak kedua, Pele akhirnya mengeluarkan teknik andalannya. Dia mampu melewati pemain lawan dengan mudah dan berhasil mencetak gol yang sangat mantap. Dalam laga ini, Pele membuktikan kalau dirinya adalah monster yang haus gol. Hal itu membuat para penonton bersorak dan terkesima menyaksikan permainan Pele. Akhirnya Brazil memenangkan pertandingan melawan Prancis dengan skor 4-1, dan pada laga ini Pele mencetak 3 gol. Kemenangan itu membawa Brazil melaju ke babak final, yang akan berjumpa dengan tim tuan rumah, yaitu Swedia. Pada saat konferensi pers, pelatih Swedia memprovokasi dan menghina pemain Brazil. Tentu saja hal itu membuat pelatih Brazil kesal. Sesampainya di hotel, para pemain Brazil nampak murung dan tak bersemangat karena hinaan itu. Lalu Pele berusaha membangkitkan semangat teman-temannya dengan mengajak mereka bermain bola. Melihat itu, Mazzola juga ikut membantu Pele mengajak teman-temannya bermain bola. Mereka lalu mempraktekkan teknik jingga yang sebenarnya, dan memainkan bola dengan riang gembira di berbagai tempat di hotel. Melihat tingkah anak asuhnya, pelatih Brazil mulai menyadari apa yang harus mereka lakukan. Kemudian ia mengumpulkan para pemain di ruang ganti. Sang pelatih sangat mengapresiasi para pemain saat bermain di dalam hotel, hal itu bisa membangkitkan semangat mereka yang kini tengah dalam tekanan. Sang pelatih juga mengatakan, kalau teknik Eropa mungkin bagus, namun tidak cocok untuk para pemain Brazil. Ia ingin anak asuhnya memainkan teknik jingga di laga final nanti, sebab teknik jingga adalah jati diri Brazil.
Pertandingan final Piala Dunia 1958 akhirnya dimulai, antara Brasil melawan Swedia. Penggemar bola di seluruh dunia pun sangat antusias menyaksikan pertandingan ini. Dalam laga ini, Brasil memakai jersey biru putih, sementara Swedia memakai kuning biru. Di awal pertandingan, Swedia menguasai permainan, dan berhasil membobol gawang Brasil lebih dulu. Melihat timnya ketinggalan skor, membuat Pele mengeluarkan teknik jingga andalannya. Dengan lihai, Pele memainkan bola dan mengoper ke Garrincha. Setelah Garrincha melewati lawan, ia memberi umpan ke lapangan tengah. Hasil tipuan yang mantap dari Pele, membuat Vava dengan mudah mencetak gol. Akhirnya Brasil menyamakan kedudukan, berkat kerjasama tim yang baik. Kini para pemain Brasil telah mendapat ritme permainan mereka, dan berhasil menguasai pertandingan. Alhasil tim Brasil mencetak 2 gol lagi, dan kini mereka unggul 3-1 atas Swedia. Namun ternyata, skor itu belum membuat tim Brasil puas. Mereka menggempur tanpa ampun pertahanan Swedia, hingga mereka mencetak 2 gol lagi, yang diakhiri dengan sundulan Pele. Dan akhirnya, tim Brasil meraih kemenangan telak di final Piala Dunia, dengan skor 5-1. Semua penonton pun terpukau, melihat permainan Brasil yang begitu indah. Mereka pun merayakan kemenangan Brasil penuh dengan sukacita. Bahkan ayah Pele pun menangis terharu, melihat Pele yang masih berusia 17 tahun telah membawa Brasil meraih Piala Dunia untuk pertama kalinya, di tahun 1958. Dan itulah kisah hidup Pele, sang legenda Brasil. Pele yang terlahir dari keluarga kurang mampu, ia tetap berjuang meraih impiannya. Meski dalam perjalanan karirnya, Pele menghadapi banyak halangan dan rintangan, dan semua itu berkat dukungan keluarga dan orang-orang yang menyayanginya. Oke, terima kasih yang udah nonton film ini sampai selesai. Jangan lupa beri like, subscribe, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.